Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinia Rianti dan teman saya. Dan saya Nancy Vivianti. Baiklah, kami berdua akan memaparkan materi tentang logika fuzzy, yaitu tentang metode Mamdani. Baiklah, langsung saja kita masuk materi pembahasan. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang logika fuzzy. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang metode Mamdani. Yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang contoh soal dan penyelesaian tentang metode Mamdani. Baiklah, kita masuk pembahasan pertama mengenai logika fuzzy. Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lutfi Azadeh pada tahun 1965. Fuzzy secara bahasa diartikan sebagai kabur atau samar, yang artinya suatu nilai dapat bernilai benar atau salah secara bersamaan. Namun, seberapa besar kebenaran dan kesalahan tergantung pada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Hal-hal yang terdapat pada sistem fuzzy yang pertama adalah variabel fuzzy, merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fuzzy, seperti umur, temperatur, dan sebagainya. Yang kedua ada himpunan fuzzy, merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam variabel fuzzy. Yang ketiga ada semesta pembicaraan, adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Yang keempat ada domain, adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang kedua tentang metode Mamdani. Metode Mamdani ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Pada metode Mamdani, aplikasi fungsi implikasi menggunakan min, sedangkan komposisi aturan menggunakan max. Maka metode Mamdani dikenal juga dengan metode max-min. Metode fuzzy Mamdani dalam prosesnya menggunakan kaedah-kaedah linguistik dan memiliki algoritma fuzzy yang dapat dianalisis secara matematika, sehingga lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada 4 tahapan untuk mendapatkan suatu output pada metode Mamdani. Yang pertama adalah pembentukan himpunan fuzzy atau fusifikasi. Jadi pada metode Mamdani ini, baik variabel input maupun variabel outputnya dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. Contohnya himpunan fuzzy nilai, maka variabelnya ada nilai rendah, nilai sedang, dan nilai tinggi. Kemudian untuk tahapan kedua itu ada penerapan fungsi implikasi atau aturan. Fungsi implikasi yang digunakan pada metode ini adalah metode minimum atau min. Jadi nilai himpunan yang sudah kita dapatkan akan dibandingkan dan diambil nilai yang paling kecilnya atau minimumnya. Kemudian tahapan ketiga adalah komposisi aturan. Nah, pada metode Mamdani ini, komposisi aturan adalah cara-cara untuk digunakan untuk menilai dari himpunan-himpunan fuzzy. Itu dapat digunakan beberapa metode, yaitu metode maksimum, metode reduktif, dan metode probabilistik OR. Kemudian tahapan keempat atau tahapan terakhir atau difusifikasi adalah proses pengelolaan himpunan fuzzy dari komposisi aturan-aturan fuzzy untuk menghasilkan sebuah output yang bernilai crisp pada domain himpunan fuzzy tersebut. Kemudian pada tahapan difusifikasi ini ada beberapa metode yang digunakan, yaitu yang pertama adalah metode centroid atau central of area atau center of gravity. Jadi pada metode ini solusi script diperoleh dengan cara mengambil titik pusat daerah fuzzy, yaitu dengan 2 cara. Yang pertama adalah nilainya bernilai kontinu, maka rumusnya Z sama dengan integral mu Z dikali Z dibagi integral mu Z. Dan yang kedua adalah jika dia bernilai diskrit, yaitu Z sama dengan sigma Z dikali mu Z per sigma mu Z. Selanjutnya ada bisektor, yaitu pada metode ini solusi diperoleh dengan cara mengambil nilai pada domain fuzzy yang memiliki keanggotaan separuh dari jumlah total nilai keanggotaan pada daerah fuzzy. Yang ketiga adalah min of maksimum.
Pada metode ini, solusi Kripsnya diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata domain yang memiliki keanggotaan maksimum. Kemudian yang keempat adalah radius of maximum. Pada metode ini, solusi Kripsnya diambil dari nilai terbesar pada domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Dan yang terakhir ada smallest of maximum. Pada metode ini, solusi Krips diperoleh dengan cara mengambil nilai terkecil dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Baiklah, kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu contoh kasus. Dalam menentukan tingkat keberhasilan dosen mengajar pada AMIK Tunas Bangsa Pemandangan Siantar menggunakan 3 buah variabel, yaitu variabel dosen, variabel nilai, dan variabel tingkat. Jika diketahui nilai variabel dosen 55 dan variabel nilai 65, berapakah nilai tingkat keberhasilan dosen mengajar dengan aturan sebagai berikut. R1, jika dosen buruk dan nilai buruk, maka tingkat rendah. R2, jika dosen buruk dan nilai cukup, maka tingkat sedang. R3, jika dosen buruk dan nilai baik, maka tingkat tinggi. R4, jika dosen cukup dan nilai buruk, maka tingkat rendah. R5, jika dosen cukup dan nilai cukup, maka tingkat sedang. R6, jika dosen cukup dan nilai baik, maka tingkat tinggi. R7, jika dosen baik dan nilai buruk, maka tingkat rendah. Jika dosen baik, R8, jika dosen baik dan nilai cukup, maka tingkat sedang. R9, jika dosen baik dan nilai baik, maka tingkat tinggi. Untuk penyelesaian, kita masuk tahap pertama, yaitu himpunan Fuzzy. Di sini ada variabel dosen. Diketahui nilai variabel dosen sama dengan 55 dan variabel nilai 65. Berapakah nilai tingkat keberhasilan mengajarnya? Diketahui semesta pembicara untuk variabel dosen dari 0 sampai 75. Untuk domain himpunan Fuzzy dari buruk 0 sampai 20. Untuk cukup dari 20 sampai 60. Untuk baik dari 40 sampai 75. Dari grafik ini kita bisa mendapatkan nilai fungsi keanggotaan untuk variabel dosen. Dari buruk, jika X kecil sama dengan 20 akan bernilai 1. Jika X lebih besar sama dengan 20, kecil sama dengan 40, akan bernilai 40 kurang X per 40 kurang 20. Jika X lebih besar sama dengan 40, akan bernilai 0. Karena variabel dosen 55, kita untuk neo dosen buruk bernilai 0. Neo cukup jika X lebih kecil sama dengan 20 atau X lebih besar sama dengan 60 akan bernilai 0. Jika X lebih besar sama dengan 20, X lebih kecil sama dengan 40 akan bernilai X kurang 20 per 40 kurang 20. Jika X lebih besar sama dengan 40, X kecil sama dengan 60 akan bernilai 60 kurang X per 60 kurang 40. Variabel dosen 55 karena variabel dosen kita 55, kita ambil yang 60 kurang X per 60 kurang 40. Jadi dapat hasilnya 0,25. Untuk new baik, jika X kecil sama dengan 40 akan bernilai 0. Jika X lebih besar sama dengan 40, kecil sama dengan 60, akan bernilai X kurang 40 per 60 kurang 40. Jika X lebih besar 60, maka nilainya 1. Variabel dosen 55, kita ambil yang X kurang 40 per 60 kurang 40. Jadi kita masukkan angkanya, hasilnya 0,7. Variabel nilai, diketahui semesta pembicara untuk variabel nilai dari 0 sampai 100. Domain himpunan Fuzzy buruk dari 0 sampai 50.
Untuk cukup dari 50 sampai 70. Untuk baik dari 40 sampai 75. Dari grafik ini kita dapat fungsi keanggotaan untuk variabel nilai. Mu buruk sama dengan jika Y lebih kecil sama dengan 50 akan bernilai 1. Jika Y besar sama dengan 50, kecil sama dengan 60 akan bernilai 60 kurang X per 60 kurang 50. Jika Y besar sama dengan 60 akan bernilai 0. Untuk mu buruk, karena variabel nilainya 65, maka karena 65 dia besar dari 60, kita pakai nilainya 0. Selanjutnya untuk mu cukup, jika Y kecil sama dengan 50 atau Y besar sama dengan 70 akan bernilai 0. Jika Y lebih besar sama dengan 50, Y kecil sama dengan 60 akan bernilai Y kurang 50 per 60 kurang 50. Jika Y lebih besar sama dengan 60, Y kecil sama dengan 70 akan bernilai 70 kurang Y per 70 kurang 60. Untuk mu cukupnya kita dapat hasilnya 0,5. Untuk mu baik, jika Y kecil sama dengan 60 akan bernilai 0. Jika Y besar sama dengan 60, kecil sama dengan 70, maka nilainya Y kurang 60 per 70 kurang 60. Jika Y lebih besar 70, maka nilainya 1. Untuk nilai mu baik, kita dapat hasilnya 0,5. Untuk variabel tingkat, semesta pembicara untuk variabel tingkat dari 0 sampai 100, domain himpunan fuzzy dari rendah 0 50, sedang 50 sampai 70, tinggi 40 sampai 75. Dari grafik ini kita dapat cari fungsi keanggotaan untuk variabel tingkat. Untuk mu buruk, jika Z kecil sampai dengan 50 akan bernilai 1. Jika Z lebih besar dari 50, Z kecil sama dengan 60 akan bernilai 60 kurang Z per 60 per 50. Jika Z lebih besar sama dengan 60 akan bernilai 0. Untuk mu cukup, jika Z kecil sama dengan 50 atau Z besar sama dengan 70 akan bernilai 0. Jika Z besar dari sama dengan 50, kecil sama dengan 60 akan bernilai Z kurang 50 per 60 kurang 50. Jika Z besar sama dengan 60, kecil sama dengan 70 akan bernilai 70 kurang Z per 70 kurang 60. Untuk mu baik, jika Z kecil sama dengan 60, nilainya 0. Jika Z besar sama dengan 60, kecil sama dengan 70, akan bernilai Z kurang 60 per 70 kurang 60. Jika Z besar sama dengan 70, akan bernilai 1. Baiklah, selanjutnya adalah tahapan kedua, yaitu aplikasi fungsi implikasi. Jadi di sini diketahui Pak, sesuai dengan soal, jika nilai dosennya 55 dan variabel 65, berapakah tingkatannya sesuai dengan rules yang pertama? Jika dosen buruk dan nilai buruk, maka tingkatnya rendah. Alfa predikat pertama yaitu mu dosen buruk 55 bernilai 0 dan mu nilai buruk 65 bernilai 0. Maka kita bandingkan nilai ini, kita ambil nilai minimumnya, maka dapatlah nilai minimumnya 0. Oke, kemudian ini berikutnya grafiknya. Yang grafik pertama adalah grafik dosen buruk. Diketahui 55, maka dia sejajar dengan garis 0. Kemudian pada nilai buruk itu 65, masih sejajar dengan garis 0. Kemudian pada tingkat rendah inilah ditarik sebuah garis 0 ini menjadi sebuah
grafik baru, yaitu seperti berikut. Grafik sejajar dengan 0 garisnya. Selanjutnya adalah rules kedua. Nah, pada rules kedua ini, if dosen buruk, nilai cukup, dan tingkat sedang, maka alfa predikat keduanya adalah dari mu dosen buruk 55 kita mendapatkan nilai 0, dari nilai cukup 65 kita mendapatkan 0,5, maka dibandingkanlah, dapatlah nilai 0 dengan grafik seperti berikut. Masih ditarik garis 0 sejajar 0 sejajar 0. Selanjutnya pada rules ketiga, itu if dosen buruk dan nilai baik, maka tingkatnya tinggi dengan alfa predikat ketiga, yaitu mu dosen buruk 55 berdasarkan 0 dan nilai baik 65 berdasarkan 0,5. Kita bandingkan nilai terkecil 0, maka grafik barunya akan tetap sama sejajar dengan 0. Kemudian untuk rules keempat, yaitu if dosen cukup, nilai buruk, dan tingkat rendah, maka alfa predikat keempat yaitu nilai dari mu dosen cukup 55 0,25 dan mu nilai buruk 65 berdasarkan 0, maka nilai yang terkecil adalah nilai 0. Nah, maka grafiknya akan tetap yaitu garis lurus sejajar dengan 0. Ini grafiknya. Kemudian untuk rules kelima ini, untuk rules kelima, if dosen cukup, nilai cukup, dan tingkat sedang, maka alfa predikat yang kita dapat dari mu dosen cukup 55 0,25, mu nilai cukup 65 0,5. Nah, dari 0,25 dan 0,5, nilai terendahnya adalah 0,25. Dari grafik bisa kita lihat dosen cukup 55 itu 0,25, nilai cukup 65 itu 0,5. Nah, dari sini karena 0,5 yang minimal, kita tarik 0,25-nya itu pada grafik tingkat sedangnya. Maka terpotonglah menjadi sebuah trapesium dengan tingginya, di sini tingginya 0,25 dengan jaraknya adalah jarak pada tingkat sedang. Selanjutnya adalah rules ke-6. If dosen cukup dan nilai baik dan tingkatnya tinggi, maka alfa predikat kita dapat adalah dari dosen cukup 55 0,25 dan nilai baik 65 adalah 0,5, dapatlah minimalnya itu 0,25. Nah, di sini sama ya, ditarik garis 0,25-nya terpotong pada tingkat tinggi. Yang tadi yang sebelumnya pada tingkat sedang itu sesuai dengan rules, dan ini karena di sini pada tingkat tinggi, maka kita menggunakan grafik tingkat tinggi. Ini dipotonglah menjadi sebuah grafik baru seperti berikut dengan tingginya 0,25. Selanjutnya adalah rules ke-7, if dosen baik dan nilai buruk dan tingkat rendah, maka alfa predikat yang kita dapat bisa dilihat di sini, kita mendapatkan nilai 0. Maka grafik barunya sejajar dengan 0 seperti berikut. Kemudian untuk rules ke-8, if dosen baik, nilai cukup, dan tingkat sedang, maka alfa predikat yang kita dapat adalah mu dosen baik 55 0,75, nilai cukup 65 adalah 0,5. Jadi nilai minimal kita ambil ada 0,5. Berikut adalah grafiknya. Karena kita ambil 0,5, jadi kita sejajar 0,5 ini kita ambil yaitu pada grafik tingkat sedang, maka terbentuklah sebuah trapesium seperti ini dengan tingginya 0,5. Selanjutnya rules ke-9, if dosen baik, nilai baik, dan tingkat tinggi, alfa predikat yang kita dapat adalah perbandingan 0,75 dan 0,5, maka kita dapatlah nilai predikatnya adalah 0,5. Jadi tarik garis 0,5 ini pada tingkat tinggi. Dapatlah sebuah grafik seperti ini dengan tingginya 0,5 dan grafik baru seperti ini. Dan kemudian
ketiganya dari metode Mamdani ini adalah komposisi aturan. Nah, dari grafik-grafik dari 9 rules yang telah kita kerjakan, kita dapat 4 grafik seperti di sini. Nah, untuk rules kelima dan rules keenam itu bernilai alfa predikatnya 0,25 dan grafiknya seperti berikut. Dan rules ke-8 dan ke-9 itu alfa predikatnya bernilai 0,5. Nah, pada komposisi aturan ini kita menggunakan metode maksimum. Maka kita mengambil nilai maksimum dari kedua alfa predikat ini, yang maksimum adalah 0,5. Jadi kita ambil kedua grafik ini untuk dijadikan satu atau digabungkan menjadi sebuah grafik seperti berikut. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan sebuah grafik gabungan dari hasil metode max berikut ini, kita bagi menjadi dua daerah, yaitu A1 dan A2. Kemudian kita akan mencari nilai A1 kecil dan A2 kecil ini, yaitu jaraknya, dengan cara A1 kurang 60 per 70 sama dengan 0, maka A1 sama dengan 60. 0 di sini adalah mengambil dari mulainya sebuah grafik ini 0 ke atas, jadi 0. Kemudian A2 kurang 60 per 70 sama dengan 0,5, maka A2 sama dengan 95. Nah, di sini A2 itu mulainya dari grafik dari jarak atau tinggi 0,5, maka 0,5 dapatlah nilainya 95. Nah, dari hasil ini dapatlah fungsi keanggotaan, yaitu mu z. Jika z-nya bernilai kecil dari 60, dia akan bernilai 0. Dan jika z-nya lebih besar dari 95, dia akan bernilai 0,5. Dan jika z itu lebih besar dari 60 dan kecil dari 95, dia akan bernilai z kurang 60 per 70. Selanjutnya tahap keempat, penegasan atau difusi. Jadi pada tahapan ini kita menggunakan metode centroid dengan mencari COG-nya, Center of Gravity, dengan aggregate set-nya. Nah, di sini grafik sebelumnya itu bernilai 0 hingga 100 dan mu z yang diketahui adalah 0 dan 0,5. Nah, di sini COG itu rumusnya adalah sigma dari X dikali mu Z dibagi dengan sigma dari mu Z sendiri. Nah, itu jadi di sini sigma Z itu 0 sampai 50 itu dikali dengan mu Z 0, karena di sini sejajar dengan 0. Kemudian ditambah dengan 60 sampai 100 ini dikali dengan mu Z 0,5. Karena di sini 0,5. Dapatlah nilai 200. Kemudian dibagi dengan sigma dari mu Z-nya. Sigma dari masing-masing mu Z-nya ini. Jadi hasilnya 2,5. Maka 200 bagi 2,5 adalah nilainya 80. Jadi nilai tingkat keberhasilan dosen mengajar adalah 80. Jadi kesimpulannya adalah kelebihan pada metode Fuzzy Mamdani adalah lebih spesifik. Artinya dalam prosesnya metode Fuzzy Mamdani lebih memperhatikan kondisi yang terjadi untuk setiap daerah fazinya, sehingga menghasilkan hasil keputusan lebih akurat. Adapun kelemahan dari metode Fuzzy Mamdani ini adalah metode ini hanya dapat digunakan untuk data dalam bentuk kuantitatif saja, tidak dapat dipergunakan untuk data yang berbentuk kualitatif. Sekian hasil presentasi kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.